Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang fitokimia dan farmakologi. Nah, yang pertama ada fitokimia. Fitokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang banyak senyawa organik yang dibentuk serta disimpan pada tumbuhan. Nah, meliputi struktur kimia, perubahan, serta metabolisme, fungsi biologis, dan juga penyebaran alami dari senyawa organik. Fitokimia diambil dari kata phytochemical. Phyto yang memiliki arti tumbuhan dan chemical yang artinya zat kimia. Nah, yang berarti fitokimia itu merupakan ilmu kimia yang membahas senyawa-senyawa khusus yang berasal dari tanaman. Senyawa fitokimia ini tidak termasuk zat gizi sebab bukan berbentuk protein, karbohidrat, vitamin, lemak, air, dan mineral. Semua tanaman yang mengandung sejenis yang dinamakan dengan fitokimia yaitu zat kimia alami di tumbuhan yang bisa memberikan aroma, rasa, atau warna di tumbuhan. Untuk sekarang ini ada sekitar 30.000 jenis fitokimia, dari 10.000 diantaranya ada dalam makanan. Fitokimia umumnya dipakai untuk merujuk ke senyawa yang ditemukan dalam tumbuhan yang tidak diperlukan untuk fungsi normal tubuh. Akan tetapi, ada efek yang menguntungkan untuk kesehatan atau punya peran aktif untuk mencegah penyakit. Untuk itulah, zat ini berbeda dengan apa yang diistilahkan sebagai nutrien dalam pengertian tradisional, yakni bukan sebuah kebutuhan untuk metabolisme normal. Studi tentang fitokimia dapat berperan dalam penemuan produk alami tumbuhan yang bernilai komersial di berbagai industri, seperti obat tradisional, nutraceutical, suplemen, kosmetik, industri farmasi, industri makanan, dan fitokimia telah dikenal sejak dulu dan diketahui bertanggung jawab atas sifat organoleptik, yaitu warna, rasa, dan aroma dari tanaman. Nah, contohnya nih, ada aroma bawang putih, jahe, dan warna ungu tua dari blueberry. Kemudian ada beberapa contoh dari senyawa fitokimia ini, seperti ada alkaloid, ada tanin, ada fenolik, ada flavonoid, ada resin, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat, dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi farmakologi berarti pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat berasal dari alam. Farmakologi membahas aspek biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, budidaya, dan cara pembuatan sediaan aspek ekonominya. Nah, penggunaan tanaman obat sudah dilakukan oleh orang sejak dahulu, pada lebih kurang dari 2.500 tahun sebelum Masehi. Nah, diketahui dari lempengan tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Ashurbanipal di Assyria yang memuat simplicia antara lain kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, minyak jarak. Nah, pada 466 tahun sebelum Masehi, di Yunani kuno, Hippocrates, seorang tabib, telah mengenal kayu manis, Hyoscyaminna, gentiana, kelembak, gom Arab, bunga kantil, dan lain sebagainya. Farmakologi sendiri mulai berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19 dan masih terbatas pada uraian makroskopik dan mikroskopik. Nah, saat ini perkembangan farmakologi sudah sampai ke usaha-usaha isolasi, identifikasi, dan teknik-teknik kromaterapi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, ada beberapa definisi dan ilmu dari farmakologi ini. Nah, yang pertama ada simplicia. Simplicia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, kemudian ada simplicia nabati. Simplicia nabati merupakan simplicia yang berasal dari tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman. Nah, kemudian ada eksudat tanaman. Eksudat tanaman ini merupakan isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu yang dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Nah, contohnya ada opium,
dan Papainum. Kemudian, yang keempat adalah Simplicia hewani. Nah, di mana Simplicia ini merupakan Simplicia yang berupa hewan utuh. Bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Nah, kemudian ada Simplicia mineral atau disebut juga dengan pelikan. Nah, Simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Nah, contohnya yaitu ada. Kemudian ada alkaloid. Alkaloid merupakan suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen, pada umumnya berasal dari tanaman. Nah, contohnya ada kodein, papaverin, atropin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada glikosida. Nah, glikosida ini merupakan suatu zat yang oleh enzim tertentu akan terurai menjadi suatu macam gula, serta satu atau lebih zat bukan gula. Nah, contohnya ada digitoksin, glukosa, dan lain sebagainya. Kemudian ada enzim. Enzim merupakan biokatalisator, yaitu senyawa zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. Nah, kemudian ada vitamin. Vitamin ini merupakan suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuh. Nah, contohnya yaitu Oleum lecores mengandung vitamin A dan vitamin D. Nah, kemudian ada hormon. Hormon merupakan suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi fal tubuh dan mempengaruhi besar bentuk tubuh. Nah, contohnya ada tiroidium. Nah, kemudian ada bahan organik asing. Nah, disingkat dengan benda asing, merupakan suatu atau keseluruhan dari apa yang disebutkan. Nah, di antaranya ada fragmen. Nah, fragmen bagian atau bagian tanaman asal Simplicia selain bagian tanaman yang disebutkan dalam paparan mikroskopik, sebagian demikian yang nilai batasnya disebut dengan monografi. Kemudian ada hewan atau hewan asing. Berikut fragmennya zat yang dikeluarkan hewan, yaitu kotoran hewan, batu, tanah, zat, dan yang lainnya. Nah, dan yang ke-10 ada hormon. Dan yang terakhir ada hormon. Hormon merupakan suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi fal tubuh dan mempengaruhi basa bentuk tubuh. Nah, contohnya adalah tiroidum.